قائما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر رحمكم الله يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza sa'idul khatib 'ala al-minbar fala tatakallamu wa may yatakallam ahadakum faqad lagha wa man lagha fala thawaba lahu kamila. Ansitu wasma'u wa ati'ul khatib Rasulillah. Ansitu wasma'u wa ati'ul khatib Rasulillah. Ansitu wasma'u wa ati'ul khatib rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ayata diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على رسول الله الحبيب الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang insyaallah semuanya dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tiada kata yang patut kita ungkapkan di kesempatan pagi hari yang cerah ini selain ungkapan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Seraya menyampaikan pesan takwa kepada Allah, marilah kita yang hadir saat ini untuk kiranya dapat meningkatkan kualitas takwa kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah satu-satunya jalan menuju kemuliaan di sisi Allah dan menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia tengah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Tentunya kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia dan khususnya yang ada di Indonesia, wabil khusus dari kampung halaman kita, mudah-mudahan saudara-saudara kita saat ini yang tengah berjuang, Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kemudahan dan kelancaran dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Demikian bagi kita yang belum berkesempatan, semoga Allah kiranya berikan rezeki yang luas dan Allah kuatkan tekad di hati agar kiranya bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ada dua peristiwa besar di bulan Zulhijjah saat ini. Yang pertama yaitu adalah ibadah haji, yang kedua yaitu adalah ibadah kurban. Keduanya ini merupakan keberlanjutan syariat Nabiullah Ibrahim yang Allah titahkan kepadanya. Dan syariat ini berlaku hingga saat ini bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Oleh karenanya, pantas kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah, lantaran lulus melewati ujian dari perintah-perintah Allah kepadanya. Dan Nabi Ibrahim pula dikenal punya keteladanan yang baik bersama orang-orang yang menyertainya. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, ila akhir ayat. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ibrahim pada saat dikaruniai seorang anak yang begitu rupawan, saat itu digadang-gadang, disayang-sayang, dia menjadi buah hati belahan jantung bagi Nabi Ibrahim. Ia bernama Ismail alaihissalam. Pada saat yang sama, saat dimana Ismail lagi disayang-sayang, turun perintah Allah untuk mengorbankan anaknya yang sangat dicintai. Ini ujian yang sungguh luar biasa, hadirin sekalian. Sampai lalu kemudian ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat, dimulai dari ayat 102 sampai ayat berikutnya 106 setidaknya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Ismail telah sampai pada usia baligh, berkata Ibrahim kepadanya,
Wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata sang anak? Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya kau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, hadirin sekalian. Seorang ayah yang alim, yang taat, dan seorang anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian terjadilah peristiwa pengorbanan saat itu. Lalu dalam ayat berikutnya Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka pada saat keduanya sudah berserah diri, di mana Nabi Ibrahim sudah membaringkan pelipis anaknya siap untuk digorok. Apa kata Allah berikutnya? Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil wahai Nabi Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami akan membalas perbuatan baik orang-orang yang baik. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Karena ketaatan yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan kesalehan yang ada pada seorang anak Ismail, lalu Allah anugerahkan bukan sang anak yang disembelih, tapi Allah hadirkan domba dari surga. Lalu kemudian apa kata Allah? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya inilah benar-benar sebagai ujian yang nyata. Masya Allah, hadirin sekalian. Kalau kita sebagai ayah dalam posisi Nabi Ibrahim, saya yakin kita tidak akan sanggup, hadirin sekalian. Demikian kalau kita sebagai anak berada dalam posisi Ismail, saya yakin pula kita nggak akan sanggup. Dan syariat ini berlaku, alhamdulillah, bukan kita kemudian mengorbankan anak-anak kita, tapi diganti sekarang syariatnya. Cukup dengan uang 3 juta, 3 juta setengah, 4 juta sebagai wujud pengorbanan ketaatan kita kepada Allah. Setahun sekali kita berkorban, bukan anak, tapi harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan 11 bulan Muharram sampai Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Ini adalah bukti pengorbanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini Allah luaskan rezeki kita, sehingga kita bisa melaksanakan pengorbanan sebagai wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang apa hikmahnya buat kita hari ini? Ada hikmah yang sungguh luar biasa di balik dari peristiwa kurban, dari peristiwa keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kita lihat Nabi Ibrahim. Beliau ini seorang ayah yang begitu mendengar perintah Allah, lalu Nabi Ibrahim menjawab, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Apa kepada anaknya? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka farzan madza tara. Anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat? Padahal ini perintah dari Allah, tapi ada unsur dialog di sini. Itu artinya pula bagaimana dalam keluarga kita saat ini. Ketika kita para orang tua punya keinginan, punya cita-cita, kita pengen anak kita jadi dokter misalnya, jadi polisi misalnya. Enggak serta-merta, nah jadi polisi kamu, nah jadi dokter kamu, nah jadi guru kamu. Enggak demikian.
dipanggil anak. Nah, ayah ingin kalau engkau ingin menjadi guru, menurut engkau bagaimana? Ini salah satu hikmahnya hadirin sekalian. Kemudian kita lihat lagi pribadi Ismail. Ismail ini ternyata sungguh luar biasa hadirin sekalian. Anak yang patuh taat kepada perintah orang tuanya Ibrahim, dan anak yang sabar hadirin sekalian. Saya yakin kita semua para orang tua mendapatkan anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang soleh dan solehah. Tinggal pertanyaannya bagaimana hadirin sekalian ketika anak-anak kita ingin menjadi demikian. Hal pertama yang harus ada pada diri kita adalah keteladanan dari kita orang tuanya. Kenapa ini penting kita tekankan? Tidak sedikit orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, tapi keteladanan nyaris tidak ada. Anaknya disuruh sholat, orang tuanya ogah-ogahan. Anaknya disuruh ngaji, orang tuanya jarang ngaji di rumah. Orang tuanya menyuruh aktif anaknya, orang tuanya nggak mau hadir di majelis salat. Ada paradoks. Satu sisi ingin anak-anaknya soleh dan soleha, keteladanan tidak ditampilkan dari kedua orang tuanya. Maka di sini penting hadirin sekalian. Orang tua kita, ayah ibu harus memberikan keteladanan terbaik buat anak-anak kita. Kalau kita orang tuanya sholat, insya Allah gampang anak kita perintahkan untuk sholat. Kalau kita rajin ngaji di rumah, insya Allah anak kita pun rajin mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita. Dan Rasul pernah mengingatkan, Murusobiyah bisolawati idza balagha sab'a sinin, perintahkan anak kalian kalau umurnya sudah sampai 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun, wa idza balagha 10 sinin fadribu, pukul dia. Pukul yang jangan sampai membuat cedera, tapi pukulan yang membuat dia termotivasi untuk melakukan ibadah sholat. Yang terakhir hadirin sekalian, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Ibrahim? Benar, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Siti Hajar? Oh baik, kalau begitu pasti Allah tidak akan meninggalkan kami, pasti Allah tidak akan membuat kecewa pada kami. Masya Allah, luar biasa hadirin sekalian. Kalimat-kalimat di mana menunjukkan kesabaran, kesalehan, kesabaran seorang istri ketika berinteraksi dengan sang suami. Inilah di antara hikmah yang patut menjadi renungan buat kita. Keluarga yang betul-betul menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Semoga kiranya kita yang hadir saat ini menjadi sebuah renungan berharga buat kita. Momentum Idul Adha tahun 1444 Hijriah ini, kita mencoba bagaimana keluarga Ibrahim, dari mulai sang suami, ayahnya, kemudian anaknya, kemudian istrinya, menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Semoga ini menjadi satu rujukan utama dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian 10 menit khutbah pertama di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi renungan berharga buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihati li wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya apa yang menjadi maksud tujuan kita dalam kehidupan ini, Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar, Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, mengabulkan segala permohonan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafar, ya Tawwab, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima Taubat. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah atas segala kesalahan, dosa, maksiat yang kami lakukan ya Allah, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang kecil ataupun yang besar, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk bertobat sebelum ajal kami Engkau ambil ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha terima tobat. Saat ini kami sudah dibesarkan oleh kedua orang tua kami ya Allah. Mereka membesarkan, mendidik kami hingga saat ini. Belum banyak pengabdian yang kami berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anaknya yang soleh dan solehah ya Allah, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan doa-doa kami makbul ya Allah. Orang tua kami yang boleh jadi saat ini sudah tiada ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jadikanlah keduanya orang-orang yang keadaannya husnul khotimah, orang-orang yang ada dalam kehidupan di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang tua kami yang masih ada, berikan mereka istiqomah kepada Engkau ya Allah. Berikan mereka kekuatan ya Allah dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah doa kami sebagai anak-anaknya yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami para suami, para bapa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh taat, yang penuh dengan keteladanan dalam keluarga ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah kami para istri yang solehah, para istri yang sabar, para istri yang setia mendampingi senantiasa dalam pekerjaan suami-suaminya ya Allah. Ya Wahhab, ya Razzaq, Engkau Maha Memberi, berkahilah rizki kami ya Allah.
Luaskan rezeki kami ya Allah. Jadikan semuanya untuk dapat kami dekat kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Hadi, bimbing kami semuanya ya Allah ke jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan keriduan dari sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Sami' Alim ya Mujibas Sa'ilin, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.